Wah, gawat ini. TKA China ini dibuatin KTP, WNI, dan ini dikasih identitas palsu biar mereka bisa ikut nyoblos nanti di 2024. Ini udah keterlaluan. Kalau ini dibiarkan, mau seperti apa Republik kita nanti? Nah, itu adalah pemikiran orang-orang yang gampang banget dihasut. Karena ini sebenarnya adalah kasus yang nggak baru sekali ini nongol. Ini sudah pernah terjadi. Dan kita yuk lihat, ini hoax atau beneran ada dan harus kita waspadai. Karena seperti kita ketahui bahwa Jokowi dan rezimnya ini selalu dianggap mesra dengan pemerintahan China. Dan ketakutannya adalah China mengirimkan penduduknya untuk jadi warga negara Indonesia. Mungkin akan menduduki Indonesia ini tadi, terus direbut negaranya. Mungkin itu yang ada di pikiran. Tapi kita akan lihat seperti apa. Dan kalau menurut saya, Page of Cups adalah kartu tentang kreativitas. Kalau kreativitas, bagus asalkan bukan kenyataan yang dikreatifkan. Kalau kenyataan yang dikreatifkan, artinya ini hoax. Dan ini adalah hoax yang memang langsung dibantah oleh Dirjen Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri secara langsung. Jadi di sini Pak Zudan Arif Fahrullah, bahwa ini sebenarnya adalah artikel lama 2 tahun silam. Tapi memang sengaja dinaikkan di saat-saat seperti ini. Ini kalau kita lihat sebenarnya diambil dari sebuah portal berita, kalau tidak salah di sini suara.com, dan ini tertanggal 20 Maret 2020, udah 2 tahun yang lalu, lebih bahkan. Sehingga ini bisa dipastikan hoax dan ini adalah satu hal yang sengaja dinaikkan, disebarkan agar menimbulkan mispersepsi. Nah, tapi katanya WNA ini dikasih IKTP loh beneran. Ya, kalau kita lihat di sini ya memang harus benar dikasih IKTP karena kehadiran mereka ini resmi dan harus resmi, harus ketahuan. Tapi kalau ternyata mereka ini memiliki kartu izin tinggal tetap, kitab, bukan kitas. Kartu izin tinggal sementara. Ini biasanya kalau seperti itu pekerja yang dari luar, turis dan sebagainya yang menetap pengen lebih lama. Tapi kalau kitab itu beda cerita, dan untuk pemegang kitab, hanya untuk pemegang kitab, ini yang dibolehkan untuk memiliki IKTP. Dan punya IKTP nggak terus serta-merta bisa ikut pemilu juga. Karena yang boleh ikut pemilu ya bukan WNA, harus WNI. Ini bahkan semua hal tentang kitab dan juga IKTP tadi termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Aminduk. Nah, kalian cari langsung deh, itu di situ isinya seperti apa. Jadi jelas ya, itu tadi hoax, dan yang kedua, ya ini satu fakta. Jadi fakta yang dihoaxkan. Tapi kan nanti kalau warga negara asing itu ada di sini, kita akan diduduki, terus kita disuruh pindah, atau mereka nanti kalau ikut milih, terus nanti akhirnya pemilu akan bisa dimanipulasi. Ini loh dikasih tahu, kalaupun ternyata, kalau menurut saya loh ya, mereka semua ini dikasih beneran bisa. Seandainya bisa, terus mereka ini ikut milih sekalipun, kayaknya juga suaranya ini nggak terlalu signifikan. Karena jumlahnya ini tuh nggak terlalu banyak. Kecuali kalau seluruh warga negara asing yang ada di Indonesia ini diperbolehkan untuk memilih. Nah, baru itu jadi permasalahan. Karena sebenarnya daftar WNA di Indonesia itu adalah 103.000 orang saja. Dibandingkan 275 juta penduduk Indonesia, itu kan berapa persennya? Dan itu pun terbagi menjadi banyak sekali negara. Dan kalau kita sedikit bisa lebih tabayun, mengedepankan perasaan dan juga niat baik dan gak seuzon di sini, kita akan tahu bahwa let's say ini 10 negara dengan WNA yang terbanyak yang ada di Indonesia. Ini itu China itu menempati kayak di tengah-tengah. Terbanyak itu adalah Korea Selatan. Jadi opa-opa dan euni-euni dari Seoul atau dari Korsel itu menempati 1.227 orang ada di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya adalah dari negara Doraemon, Jepang. Ini ada 1.057 orang. Nah, setelah itu baru negara kanguru, Australia. Ini 1.006 orang. Setelahnya apa langsung China? Belum. Masih ada negara Belanda. Ini ada 961 orang. Baru China di sini, 909 orang. Mengikutinya ada Amerika Serikat, ini 890 orang. Inggris 764 orang. Dan India ini 627 orang. Oh ya, Jerman dan Malaysia ini menempati yang paling bawah. Ada 611 orang dan 581 orang. Sisanya ya nggak sebanyak itu, sehingga itu tadi. Kalaupun semua ini nanti akan milih yang bukan yang diharapkan lah ya. Seperti itu. Nggak akan terlalu signifikan. Nah, ada juga yang unik di sini adalah fakta bahwa hoax ini itu disebarkan. Jadi agar cepat menyebar,
ini mereka nyebarinya itu malah bukan di media sosial yang Instagram atau mungkin Facebook atau yang lain, tapi WhatsApp grup. Ketahuan dong ya di sini siapa yang jadi targetnya. Targetnya itu adalah emak bapak atau kakek nenek kalian semua ini. Kalau umur kalian di sini umurnya 18 tahun, 17 tahun ya, ini pasti kakek nenek kalian yang umurnya sekarang itu 50-60 tahun. Tapi kalau ternyata kalian semua ini usianya 20 hingga 30 tahun, ya ini orang tua kalian. Yang boleh saya bilang ini adalah para baby boomers. Orang-orang yang sudah menuju dan baru melewati masa pensiun. Satu generasi di atas saya lah. Saya kan Gen X. Di atas saya ada baby boomers, di bawah saya ada milenial. Nah kalian ini most likely milenial dan zenial. Para penikmat YouTube. Tapi kalau WhatsApp group ini orang-orang yang ya kerjaannya cuman mungkin mereka berpikir dulu dosanya banyak, kerjaannya sekarang ibadah. Dan mereka menghabiskan waktu juga nggak ngapa-ngapain selain membuka WhatsApp group mereka. Tapi jangan macam-macam karena orang-orang seperti ini lebih militan dibandingkan kalau menurut saya army BTS sekalipun. Maka hati-hati karena orang-orang ini itu mereka ini gaptek. Si para baby boomers ini majoritinya itu gaptek, mereka itu nggak menyerap teknologi yang lain. Mereka punya Facebook, mereka punya Instagram, tapi Instagramnya gambarnya cuman ya gambar bunga atau mungkin gambar cucu mereka. Tapi mereka ini sangat militan di WhatsApp group. Dan itu artinya apa? Artinya mereka ini bisa saja saat konten ini dibuat mereka sudah terhasut dan mungkin juga nggak nonton YouTube ini. Maka sampaikan ini kepada kakek, nenek ataupun ayah ibu kalian. Dan yang lebih lucu lagi di sini adalah mereka itu meminta para pembacanya yang membaca pesan berantai ini. Mereka meminta untuk memboikot pemilu 2024 dan segera di tahun ini mengadakan sidang istimewa MPR agar tahun 2023 besok tahun depan ini diadakan pemilu rakyat. Jadi mereka ini nggak percaya dengan pemilu itu dan minta dipercepat agar segera ini dilakukan. Nah kan ini nggak masuk akal. Tapi ada satu hal yang masuk akal di sini adalah jika pemilu itu dipercepat, hanya satu orang atau satu pihak saja yang akan diuntungkan di sini. Coba tebak siapa? Nah, yang sudah dapat namanya coba simpan. Tapi coba bayangkan jika ternyata dia yang dianggap dapat untung ini, jangan-jangan dia di sini difitnah. Oke deh, nggak usah lama-lama nih. Jadi Pak Anies Baswedan itu rencananya Oktober nanti ini akan selesai masa jabatnya. Dan artinya dia harus menunggu 1,5 tahun untuk di 2024 nanti diadakan pemilu. Ada ketakutan di kalangan pendukung Pak Anies Baswedan ini bahwa popularitasnya akan menurun. Tapi ini sesuatu yang juga sebenarnya agak sulit untuk dibuktikan karena beliau pun sudah sangat populer dan memiliki satu fanbase tertentu. Tapi dengan adanya ini kan terlihat arahnya kayaknya kok ke sana. Tapi bisa jadi ini juga bukan Pak Anies yang membuat. Saya sih yakinnya bukan. Artinya Pak Anies Baswedan di sini bisa jadi akan sangat dirugikan kalau ternyata ada tendensi kelompok ini tadi seakan-akan mendukung tapi malah membawa dia dalam posisi yang sulit. Sehingga kalau seperti ini ada sebuah pemikiran jangan-jangan ini dibuat. Jangan-jangan ini dibuat oleh lawan politik Pak Anies Baswedan. Yang mana ya tentu saja kita tahu dua kubu ini berlawanan sudah sejak dahulu. Apakah ini sebuah kerja intelijen untuk mendiskreditkan Anies Baswedan? Kita belum tahu. Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu berikutnya. Karena kalau memang tujuannya adalah mengadakan sidang istimewa MPR agar terjadi pemilu rakyat, bisa dipastikan, loh yang dapat keuntungan pasti Pak Anies di sini. Nah tapi apakah memang betul ini adalah sesuatu yang memang diinisiasi oleh pendukung Anies Baswedan? Karena kalau kartu ini keluar, bisa jadi ini sesuatu yang dilakukan oleh pihak musuh untuk mendiskreditkan apa yang dilakukan oleh pendukungnya Pak Anies ini tadi. Tapi kalau saya lihat ini sasarannya itu para baby boomers, kayaknya kok sulit untuk berpikir, jadi kayak berpikirnya itu lateral thinking gitu. Orang melakukan ini padahal maunya sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya, baby boomers itu saat ini tuh nggak secerdas itu gitu loh. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu mereka dalam masa berjayanya. Tapi sekarang ini kebayang nggak orang-orang usia 50-60 tahun seperti itu atau 70 tahun yang mereka ini di rumah nggak ngapa-ngapain, kalaupun kerjaannya juga ringan, mereka juga udah mulai sakit-sakit tua lah ya, darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Kalau menurut saya sih dikasih satu pemikiran yang konspiratif seperti ini kayaknya nggak masuk deh. Jadi kalau menurut saya curiganya ini adalah satu strategi dari para simpatisan yang tidak berkoordinasi dengan komando garis utamanya. Itu yang kalau menurut saya. Jadi ini simpatisan yang bergerak secara sporadis dan mereka ini memiliki tujuan untuk ya tadi itu menggegerkan dan menggagalkan, syukur-syukur kalau berhasil.
Tapi sayangnya ini malah kalau menurut saya akan menggembosi apa yang akan mereka itu dukung nanti. Dan saya pikir kayaknya Pak Anies pun nggak tahu tentang ini tadi. Bahkan kalau menurut saya dia ikut didiskreditkan kalau ternyata masyarakat akan berasumsi seperti itu tadi. Dan kalau begini kita akan lihat bahwa ini semua sepertinya sudah mulai nggak teratur, mulai liar. Dan ini semua terjadi karena sakit hati. Tahun silam pemilu sebelumnya mendukung Pak Prabowo. Dan ternyata Prabowo sekarang memihak kepada Jokowi. Dan mereka sekarang tidak punya figur selain Pak Anies Baswedan. Dan mereka ketakutan dan mereka juga merasa khawatir. Apalagi kita lihat bahwa Pak Anies pun kali ini sepertinya arahnya ini lebih mendukung kepada apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Dan dia juga menjadi seseorang yang lebih realistis sekarang. Nah, apalagi kalau nanti ketakutan mereka paling besar terjadi adalah saat jika ternyata Pak Anies nanti maju berduet dengan Ganjar Pranowo, maka habislah mimpi mereka. Dan motif seperti ini akan masih tetap lebih banyak. Terus akan lebih banyak karena mereka belum merasa menyerah. Karena mereka merasa harus memperjuangkan apa yang mereka rasa harus perjuangkan. Beberapa di antaranya bahkan percaya bahwa ini adalah narasi ketuhanan yang harus mereka wujudkan. Maka kita akan tetap melihat dan mendengarkan hal seperti ini dalam waktu mendatang hingga 2024 nanti. Dan jangan bosan, kadang-kadang hoaxnya itu nggak secerdas yang sekarang. Yang padahal sekarang ini pun mengambil sesuatu dari 2 tahun yang lalu. Maka yuk kita tetap waspada, bergandengan tangan, dan tetap kita harus satu sebagai bangsa Indonesia. Dan apakah pemilu akan maju? Kalau menurut saya tidak. Pemilu akan kuat terjadi tetap di 2024. Dan apapun yang terjadi, nanti semuanya akan terjadi di tahun itu, dan semuanya akan terjadi. Bahkan kalau menurut saya lebih lancar dibandingkan 2019, dibandingkan 2014. Semoga ini akan terjadi, agar bangsa ini nggak ribut lagi tentang siapa pemimpin yang berikutnya. Dan kita akan menuju ke 2030 yang memang dijanjikan akan menjadi tahun keemasan Indonesia nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.